Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zainuddin HPD selaku Mentor Orientasi Angkatan 3 tahun 2026. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta orientasi kegiatan tahun 2026 Angkatan 3. Termasuk kesempatan hari ini saya menjadi moderator terkait seminar yang akan dilaksanakan oleh teman kita, yaitu Bu Siti Khalifah. Kepada Ibu Siti Khalifah, kami silakan. Terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni, yang saya hormati pula teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Mohon izin saya akan memaparkan materi saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya sebagai guru bahasa Jawa di SMA Negeri 10 Semarang. Yang pertama yang melatar belakangi adalah bahwa orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan langkah penting bagi kita semuanya, terlebih bagi negara, karena untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai serta etika yang berlaku di instansi pemerintah. Selain itu juga, orientasi ini juga membekali P3K tentang core value atau nilai-nilai etika yang sering disebut dengan core value berakhlak. Selain itu, kita sebagai guru, terutama P3K, juga mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai guru di sekolah masing-masing, serta mendapat wawasan sesuai dengan perkembangan atau kemajuan globalisasi saat ini. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai core value ASN berakhlak, serta mengetahui visi misi dan program Provinsi Jawa Tengah dan berkontribusi untuk pembangunan Jawa Tengah sesuai bidang masing-masing. Lalu waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi di sini orientasi P3K kali ini berlangsung mulai dari tanggal 9 sampai 27 Maret 2026, serta dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pengenalan nilai dan etika, itu disampaikan secara e-learning. Jadi kita menggunakan LMS Siptenan dari tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2026. Tahap yang kedua yaitu monitoring atau mentoring di instansi P3K secara klasikal yang dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 27 Maret 2026. Lalu tempat berlangsungnya kegiatan. Jika tadi kegiatan tahap pertama secara e-learning kita di sekolah masing-masing dengan Zoom dan LMS, sedangkan tahap yang kedua kita secara klasikal mentoring di SMA Negeri 4 Semarang. Lalu ada nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini visi dari Provinsi Jawa Tengah adalah Jawa Tengah maju, berkelanjutan dan menuju Indonesia Emas 2045. Dan nilai budaya kerja ASN. Jadi di sini yang dijelaskan adalah ASN itu diharapkan memiliki nilai budaya kerja yang sering disebut dengan berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setelah itu, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama adalah manajemen kepegawaian P3K. Jadi di sini bagian utama yaitu rekrutmen dan seleksi. Jadi di awal sebelum kita menjadi seorang P3K, kita mengikuti rekrutmen dan seleksi. Setelah itu ketika sudah menjadi P3K, kita menandatangani kontrak kerja. Setelah itu kita
mengerjakan pengelolaan kinerja. Di sini pengelolaan kinerja dibagi menjadi beberapa, ada yang berupa SKP di kinerja, bisa juga PKSP 360 derajat. Lalu ada pengembangan karir, kesejahteraan, dan pemberhentian atau pengakhiran kontrak. Pemberhentian kontrak apabila kita sudah melanggar disiplin. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah penilaian kinerja PD data seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga adalah gaji dan tunjangan PD data. Jadi kita sebagai seorang PD data kita mendapatkan gaji berupa gaji pokok dan juga tunjangan PD data berupa tunjangan fungsional, tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan sebagainya. Setelah itu ada disiplin PD data. Disiplin PD data ini jika kita melanggar hukum. Nah, disiplin di sini, hukum disiplin di sini dibagi menjadi tiga, dari tingkat rendah, sedang, dan berat. Mungkin untuk yang tingkat berat kita bisa diberhentikan secara langsung. Nilai dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi visinya adalah ngopeni ngelakoni jatah, yaitu terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi maju, berwibawa dan berkelanjutan dengan semangat kolaboratif dan responsif menuju Indonesia Emas 2024. Di sini juga dijelaskan beberapa misinya, ada 6 misinya. Kita lanjut saja. Di sini juga ada struktur organisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang dikepalai oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Sadimi. Kita lanjut saja. Tupoksi di Dinas Pendidikan. Jadi di sini Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah, dan juga mempunyai beberapa fungsinya, yaitu perusahaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, lalu kejuruan, ada pembinaan administrasi, dan juga pelaksanaan fungsi yang lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah nilai DNK SMA Negeri 10 Semarang. SMA Negeri 10 Semarang adalah salah satu SMA negeri yang beralamat di Jalan Padi Raya nomor 16 Semarang. Dan SMA yang letaknya ada di Pantura, jadi di pinggir kota Semarang. SMA Negeri 10 Semarang juga punya misi, yaitu terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkarakter dan berbudaya. Dari misi ini diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 10 Semarang mempunyai karakter, karena mengingat letak kita yang ada di jalur Pantura dan tingkat kejahatan, tingkat kriminal, dan budayanya berbeda dengan yang lain. Jadi diharapkan dari misi ini kita dapat membangun siswa-siswi yang berkarakter dan berbudaya yang baik. Lanjut Bu. Keadaan guru di SMA Negeri 10 Semarang, yaitu kita memiliki 59 tenaga pendidik yang terdiri dari 23 PNS, lalu 24 P3K penuh waktu, 5 P3K paruh waktu, dan 7 guru tamu atau guru GTT. Dan dari 62 tenaga pendidik tersebut sudah 100% bergelar sarjana. Untuk keadaan karyawannya, jumlah karyawan di SMA Negeri 10 Semarang sebanyak 16 orang, terdiri dari 3 karyawan PNS dan 11 karyawan P3K paruh waktu, juga 2 tenaga keamanan. Peserta didik dari SMA Negeri 10 Semarang kita dibagi dari kelas 10 kita memiliki 10 rombel, kelas 11 kita memiliki 11 rombel, dan kelas 12 kita memiliki 11 rombel. Jadi total rombel yang ada di SMA Negeri 10 Semarang adalah 31 rombel. Lanjut Ibu. Nah, ini rencana hasil kerja yang saya susun. Saya di sini mengambil tentang Kombel Sematen. Kombel Sematen adalah komunitas belajar Sematen. Sematen merupakan
Solo. Jadi di sini rencana kerja adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar Kobel Semanten. Lalu kegiatan dan tahapannya adalah dari pelaksanaannya yang pertama mengikuti kegiatan sesuai jadwal atau 11 kali. Jadi Kobel Semanten di sekolah kami dilaksanakan sebulan sekali. Jadi kita mengambil narasumber dari luar atau kita narasumbernya dari teman kita sendiri yang memiliki praktik baik dan disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi Bapak Ibu guru yang lain memiliki wawasan atau memiliki ilmu baru dari narasumber tersebut. Dan diusahakan dari kegiatan Kobel tersebut kita tidak mengurangi jadwal pembelajaran siswa, jadi tidak mengganggu jadwal belajar mengajar. Dari kegiatan Bapak Ibu guru juga tidak meninggalkan jam pelajaran dan untuk siswa juga tidak merasa dirugikan dari kegiatan Kobel tersebut. Yang kedua, membuat laporan atau resum. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan Kobel, kita bisa membuat resum atau laporan. Yang ketiga, menerapkan kegiatan hasil dari pelatihan. Jadi setelah kita mengikuti, diharapkan kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendapatkan sertifikat dan bisa dimasukkan ke Ekin. Ini yang poin plusnya. Mungkin bagi kita di Ekin kita dituntut untuk mengikuti kegiatan kompetensi yang sangat banyak. Jadi dari kegiatan Kobel di Semanten kita ini, kita juga bisa mendapatkan sertifikat yang di dalamnya juga ada jam pelajarannya, sehingga bisa menambahkan jam di Ekin kita atau di Bakom kita. Jadi bisa menambahkan lebih banyak lagi. Yang kelima, refleksi diri. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan tersebut, kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, apa yang sudah kita miliki, apa yang harus kita perbaiki, apa yang kekurangan kita. Lalu penerapan nilai berakhlak. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat MBMP lokal maupun kota tentang kebutuhan kompetensi. Selain itu saya juga meningkatkan kompetensi diri dan menerapkan nilai-nilai disiplin dalam kegiatan belajar. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan manfaat. Kesimpulannya adalah mengenal tugas dan fungsi ASN. Jadi kita tahu, mengerti, paham apa dari tugas dan fungsi kita sebagai guru, sebagai P3K. Manfaatnya adalah saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah melalui pembiasaan praktik baik di lingkungan sekolah. Terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Hoifah atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan inspiratif. Baik, selanjutnya kami buka dengan sesi diskusi atau pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Baik. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Bu Nur Azafria dari SMA Negeri 11 Kota. Ingin mengajukan pertanyaan singkat terkait dengan RHK jaringan. Dari RHK jaringan mengenai Kobel Semanten ini, kira-kira apa manfaat yang bisa diambil dari Kobel Semanten tersebut? Kemudian mungkin apakah ada kendala dari pelaksanaan Kobel tersebut? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, izin menjawab. Manfaat yang bisa kita ambil adalah yang paling utama adalah kita mendapat wawasan lagi, wawasan baru. Apalagi sekarang ini perkembangan zaman itu kan sangat amat cepat sekali. Jadi dari kegiatan Kobel ini kita jadi mendapat wawasan, mendapat informasi dari manapun. Karena narasumber yang dipanggil nanti tidak hanya dari teman kita sendiri yang berbagi praktik. Jadi kita narasumbernya itu bisa dari luar juga, memanggil dari mungkin juga sudah ada atau dari
ahli-ahli yang lainnya. Lalu untuk kendala, mungkin kalau kendalanya masih beberapa ada Bapak Ibu guru yang kadang kurang berkenan untuk mengikuti komputer tersebut. Jadi ketika sudah dijadwalkan masih ada Bapak Ibu guru yang tidak mengikuti. Begitu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian pemutaran materi oleh narasumber Ibu Siti Khalifah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.